Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi di lanjutan materi yang pertama kemarin, yaitu pengenalan embedded system. Sekarang kita mau belajar embedded system part 2, di mana di sini kita akan belajar tentang sedikit definisi, nanti Bu Christine ulang lagi, kemudian ada komponen dari embedded system, ada juga berbagai kategori perangkat yang termasuk dalam embedded system. Ini akan Bu Christine ulas sedikit tentang definisi embedded system. Embedded system biasanya merupakan bagian dari perangkat yang lebih besar yang di dalamnya terdapat hardware dan peralatan mekanik. Ini kemarin sudah sempat Bu Christine tulis di video. Jadi ini hanya mengulang ya untuk definisi. Tidak seperti komputer yang dibangun di PC, embedded system relatif lebih cepat dalam runtime, bahkan seringkali real time. Karena embedded system dibangun dengan bahasa pemrograman yang lebih dekat atau dikenali oleh hardware. Apa saja bahasa pemrograman? Mungkin yang sudah pernah kalian pelajari adalah menggunakan bahasa Pascal pada waktu kelas 1 atau kelas 10 semester 2. Nah, bahasa Pascal itu melibatkan algoritma dan pemrograman. Ada yang sudah mengerti, ada juga yang masih bingung. Tetapi untuk pemrograman ini tidak akan dibahas di SMA. Nanti kalau kalian mengambil perguruan tinggi, baru bahasa ini kita atau kalian pelajari. Berikutnya adalah komponen utama embedded system. Ada 3, yaitu yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga real time operating system atau sering disingkat dengan RTOS. Apa itu hardware? Hardware terdiri dari power supply, prosesor, ada memori, ada timer, ada serial communication port, ada output atau input circuit, ada output atau output circuit. Untuk lebih jelas, materi ini ada di link dari artikel yang kemarin di part 1 sudah Bu Christine masukkan di halaman terakhir. Nah, hardware ini yang terakhir ada System Application Specific Circuit. Nah, keseluruhan ini merupakan bagian dari hardware yang ada di sistem embedded. Kemudian ada software. Tadi yang sempat disebut sebagai bahasa pemrograman, itu disebut juga sebagai software. Apa saja softwarenya? Embedded system memiliki software yang ditulis dalam bahasa yang lebih dekat atau dikenali oleh hardware seperti assembly, C, C++, Java, bahasa Pascal juga bisa. Kemudian yang ketiga adalah real time operating system atau disingkat dengan RTOS. RTOS membawai software dan menyediakan mekanisme agar prosesor dapat menjalankan proses sesuai jadwal dan melakukan switching dari satu proses ke proses yang lain. Contoh RTOS ada VxWorks, OS 9, RT Linux Symbian. Linux ini adalah pesaing dari sistem operasi Windows. Begitu juga dengan Symbian. Nah, materi tadi kalian bisa baca langsung dari ini ya. Linknya sudah Bu Christine tulis di sini. Selain dari yang bisa dibaca dari video tutorial yang pertama kemarin, ini ada dari ilmu7788.blogspot.com. Berikutnya adalah embedded computer.
Embedded komputer adalah sistem komputer yang didesain untuk melakukan fungsi spesifik dan ditanamkan pada suatu sistem yang lebih besar, di mana embedded komputer memiliki fungsi spesifik untuk mendukung kerja suatu alat. Ada beberapa produk sehari-hari yang menggunakan sistem komputer tertanam, yang dibedakan ke dalam 5 kategori, yaitu elektronik konsumen, perangkat home otomatis, mobil, pengendali proses dan robotika, dan perangkat komputer dan mesin kantor. Apa itu elektronik konsumen? Elektronik konsumen adalah alat elektronik yang ditujukan untuk penggunaan sehari-hari, bisa digunakan untuk hiburan, komunikasi, serta bisnis. Contohnya apa? Nah, tahun 1980-an Sony, perusahaan besar ini ya, menciptakan Walkman sebagai alat pemutar musik portable. Saat itu yang bisa diputar pada Walkman ini pertama adalah kaset. Begitu kaset sudah habis masa jayanya, diganti dengan CD. Walkman sudah nggak laku sekarang karena sudah tergantikan dengan MP3 player yang ukurannya lebih kecil dan bisa memuat lagu lebih banyak. Nah, ini gambarnya. Walkman yang di atas ini, Sony itu yang terkenal. Di bawahnya ada MP3 player. Yang kedua adalah home otomatis. Home automation atau smart home adalah rumah yang dilengkapi dengan sistem untuk mengintegrasikan dan mengontrol alat-alat elektronik yang ada di rumah. Nih, contohnya ada lampu, ada TV, ada CCTV, ada kipas angin, ada door lock. Nah, di gambar ini kalian bisa lihat ada kunci. Ya, ini ada gagang pintu, kemudian ada gambar kunci dan ada gambar alat. Nah, kunci ini diganti dengan smartphone. Jadi pengoperasiannya bisa dibuka dan ditutup, itu bisa menggunakan smartphone. Biayanya relatif mahal, tetapi ini teknologi yang paling canggih saat ini untuk perangkat rumah otomatis. Atau ada juga lampu yang begitu kita tepuk tangan lampunya nyala, kita tepuk lagi lampunya mati. Perangkat yang ketiga adalah masuk dalam kategori mobil. Dua tujuan sistem embedded pada mobil yaitu salah satunya adalah mempermudah pengendalian kendaraan dan meningkatkan keselamatan. Ada 3 kategori yaitu embedded sistem pada kemudi, embedded pada sistem roda, dan embedded pada sistem navigasi. Untuk contoh ada gambar, ini adalah embedded pada sistem navigasi. Ini adalah teknologi GPS. Teknologi ini merupakan kombinasi antara teknologi satelit dengan teknologi yang terpasang di mobil. Semakin mahal suatu mobil, teknologi GPS-nya juga semakin bagus. Perangkat berikutnya adalah pengendali proses dan robotika. Pengendalian proses adalah penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan mengendalikan suatu proses fisik. Sedangkan robotika merupakan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempelajari tentang robot. Contoh nih, untuk pengendalian proses digunakan untuk menetapkan dan mengendalikan temperatur, tekanan, dan kualitas dalam proses penyulingan minyak. Nih, contoh pada penyulingan minyak bumi untuk dijadikan sebagai bensin, dan lain sebagainya. Contoh robotika itu adalah penggunaan automatic guided vehicle, yaitu pengembangan teknologi mobil robot. AGV merupakan alat transportasi yang dapat dikendalikan secara otomatis seperti sistem autopilot pada pesawat terbang.
Nah, di gambar ini ada contoh namanya forklift. Ada yang tahu forklift? Ini bisa dilihat ada banyak barang-barang berukuran besar ya. Jadi bisa diartikan bahwa forklift ini adalah salah satu robot yang digunakan untuk mengangkat barang-barang berat. Biasanya ada di gudang, ini di gudang yang isi gudangnya itu apa ya, barang-barang yang berat, ukurannya besar-besar. Perangkat yang terakhir adalah perangkat komputer dan mesin kantor. Ada 5 dalam perangkat komputer dan mesin kantor, yaitu yang pertama home user, itu pengguna rumahan. Home office user ini pengguna yang terdiri dari karyawan perusahaan kecil. Mobile user itu pengguna yang mobilitasnya tinggi. Maksud dari mobilitasnya tinggi itu adalah jarang duduk di depan meja kerjanya. Dia sering berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Power user adalah kelompok pengguna yang memiliki keahlian spesial. Yang terakhir adalah enterprise user, perusahaan yang memiliki ratusan atau ribuan karyawan. Contoh nih ya, kamera digital untuk mengambil foto dan mengirim gambar elektronik untuk orang lain. Ini masuk dalam home user. Perangkat lunak perkantoran seperti pengolah kata, pengolah angka, pengolah grafik, dan lain sebagainya. Ini bisa masuk dalam home office user, bisa juga digunakan oleh enterprise user, di mana dua pengguna ini sama-sama menggunakan software perkantoran. Yang ketiga adalah smartphone. Ini biasanya digunakan oleh mobile user. Bisa juga digunakan oleh power user untuk berkomunikasi. Yang terakhir adalah database management system atau sering disebut dengan DBMS. DBMS ini yang menggunakan adalah enterprise user. Apa itu DBMS? Seperti terlihat dalam gambar, itu ada satu server, di mana di sekeliling server itu ada banyak komputer. Data satu server ini bisa diakses oleh banyak komputer, di mana database-nya itu dikelola oleh server yang bersangkutan. Pengelolaan ini disebut dengan database management system. Contoh-contoh tadi saya kira cukup jelas ya. Kalau misalnya tidak jelas, kalian bisa baca di LKS atau bisa browsing sendiri di komputer. Nah, seperti biasa, di akhir video, Bu Christine memberikan soal pengayaan yang membuktikan apakah kalian mengerti dengan materi yang diberikan atau tidak. Nah, soalnya ini masih berhubungan dengan yang kemarin. Sebutkan masing-masing 3 produk sehari-hari yang termasuk dalam kategori 1, elektronik konsumen, 2, perangkat home otomatis, 3, mobil, 4, pengendali proses dan robotika, 5, perangkat komputer dan mesin kantor. Lengkapi masing-masing dengan kegunaannya. Kalau yang kemarin itu masih umum, contoh embedded system yang umum, sekarang sebutkan contoh produk sehari-hari yang masuk dalam masing-masing kategori embedded system. Seperti tugas yang kemarin, tugas ditulis di buku tugas, kemudian difoto, hasil foto diupload ke Google Classroom. Tugas paling lama dikumpulkan atau diupload maksimal besok pukul 5 sore. Untuk cara menguploadnya kemarin sudah, jadi saya kira semua sudah bisa mengirim tugas. Jangan sampai terlambat ya, lebih cepat, lebih baik. Nih, ada kata pepatah, mau hasil yang memuaskan, jangan berhenti membaca dan belajar. Meskipun kita tidak bertatap muka, meskipun kita KBM daring, meskipun kalau banyaknya tugas, meskipun capek, kalau kalian tidak berhenti berusaha, pasti hasilnya memuaskan. Nah, sekian untuk materi hari ini. See you next week. Terima kasih.